Nah. Di sini mereka lagi. Mata melebar, detak jantung terhenti sejenak, mencoba mengingat di mana tepatnya mereka pernah melihatmu. Di kafe, di jalan. Musim panas yang terlupakan ketika hidup masih terasa sederhana. Mereka tahu wajahmu. Setiap sel di otak mereka menyala mengenali, tapi garis waktu tidak cocok. Mereka menatapmu seolah kamu adalah soal matematika yang menolak untuk seimbang. Mata yang sama, senyum yang sama, bahkan mungkin suara yang sama, tapi lebih muda, lebih halus, lebih jernih. Dan disitulah pikiran mereka terpecah, tepat di ruang kecil antara apa yang mereka pikir nyata dan apa yang mereka lihat. Karena menurut logika mereka, kamu seharusnya terlihat lebih tua. Waktu seharusnya menjalankan tugasnya. Stres, sakit hati, kekecewaan. Semua itu seharusnya meninggalkan jejak. Tapi kamu terlihat seperti sedang menulis ulang biologi di balik pintu tertutup. Mereka melihatnya di kulitmu, di postur yang tidak memanggul beban sama sekali. Di ketenangan hening yang seharusnya tidak ada di dunia yang bising ini. Mereka tidak bisa menjelaskannya, jadi mereka berbisik. Mereka menerka, mereka memproyeksikan. Dan cepat atau lambat, seseorang akan mengatakannya keras-keras. Kalimat yang terasa seperti ketidakpercayaan. Bukankah kita bertemu 10 tahun lalu? Kenapa kamu terlihat lebih muda sekarang? Saat itulah pemahaman mereka mulai runtuh. Karena ini bukan hanya tentang penampilan. Ini tentang kehadiran. Mereka bisa merasakan bahwa ada sesuatu tentang dirimu yang beroperasi di luar jadwal mereka. Sementara mereka menua dalam hitungan tahun anjing, membakar diri, mengejar kebisingan. Kamu melakukan sesuatu yang mereka lupa mungkin, yaitu berevolusi ke dalam. Kamu tidak curang terhadap waktu. Kamu menguasai perhatian. Kamu berhenti membiarkan orang lain mendikte apa yang pantas mendapatkan energimu. Dan begitu pergeseran itu terjadi, biologi pun patuh. Mari saya jelaskan apa yang tidak bisa mereka jelaskan. Tubuh bukan sekadar daging, itu adalah stasiun siaran. Setiap emosi, setiap pikiran, setiap ingatan memancarkan frekuensi. Orang yang hidup dalam kebencian, perbandingan, dan kecemburuan. Sel mereka tenggelam dalam kimia stres. Organ mereka menua lebih cepat. Produksi kolagen mereka turun. Mata mereka kusam karena sistem saraf mereka terjebak dalam mode bertahan hidup. Itulah yang dilakukan oleh kekacauan emosional selama bertahun-tahun. Itu mengeraskan wajah, memperlambat pikiran, menambatkan jiwa pada pembusukan. Kamu, sebaliknya, berhenti membawa siaran penderitaan. Kamu mengganti sinyalnya. Kamu berhenti melayani ketakutan, keraguan diri, dan kecanduan validasi. Ketika kamu melakukannya, seluruh sistemmu dikalibrasi ulang. Tubuhmu menyadari bahwa ia tidak dalam bahaya lagi. Dan ketika tubuh berhenti merasa diburu, ia mulai memperbaiki diri. Aliran darah berbeda, hormon stabil. Arsitektur halus wajah yang dipahat oleh ekspresi mikrostres mulai melunak. Kamu mulai terlihat lebih muda, bukan karena kamu lari dari waktu, tetapi karena kamu berhenti melawannya. Mereka tidak melihat kerja keras di balik cahaya itu. Mereka hanya melihat hasil yang melanggar logika mereka. Mereka berasumsi operasi, filter keberuntungan. Mereka tidak akan pernah membayangkan disiplin emosional yang begitu tajam sehingga menembus setiap ilusi yang dijual masyarakat. Mereka tidak akan pernah menduga bahwa kemudaanmu hanyalah tepuk tangan biologimu untuk kedamaian batinmu. Kamu ingat bagaimana rasanya dulu, bukan? Membawa ekspektasi mereka seperti beban yang diikatkan ke dadamu. Memutar ulang kritik mereka di kepalamu pada tengah malam. Memohon pada pantulanmu untuk memahami pendapat mereka. Itulah penuaan yang sebenarnya. Bukan waktu, bukan tahun, tetapi penampilan konstan untuk orang-orang yang mengukur nilai dari kelelahan. Setiap permintaan maaf yang kamu berikan hanya untuk menjaga kedamaian, masing-masing mengikis sedikit vitalitasmu. Kamu berlari maraton dalam rawa emosional, kemudian kamu berhenti. Perlahan, diam-diam, dengan tegas. Kamu mengeluarkan dirimu dari lingkungan yang memakan kekacauan. Kamu menjauh dari percakapan yang bergetar pada frekuensi gosip dan ketidakamanan. Kamu berhenti menjelaskan nilaimu. Dan dalam keheningan itu, biologimu menghela napas lega. Karena untuk pertama kalinya kamu tidak hidup dalam reaksi. Kamu hidup dalam kreasi. Saat itulah pembalikan dimulai. Sains punya nama untuk fenomena ini. Regenerasi seluler di bawah dominasi parasimpatis yang berkelanjutan. Artinya tubuhmu mulai memperbaiki diri pada saat pikiranmu berhenti membela diri. Sel-selmu berada dalam peperangan konstan, memproduksi hormon stres seperti kortisol dan adrenalin dalam jumlah bertahan hidup. Ketika kamu akhirnya menemukan kedamaian, bahan kimia itu menurun. Peradangan turun. Mitokondria bekerja efisien lagi, dan sistemmu beralih dari pengendalian kerusakan ke peremajaan. Kebanyakan orang tidak mengalami keadaan ini karena mereka tidak pernah berhenti memberi makan kekacauan. Tapi kamu melakukannya, dan sekarang hasilnya terlihat.
Medan energimu, ya, medan energi, terukur sebagai output elektromagnetik dari jantung, tidak lagi melonjak tidak menentu seperti monitor jantung saat panik. Itu halus konsisten tenang. Ketenangan itu mentransmisikan sebagai kepercayaan diri. Kepercayaan diri terbaca sebagai kecantikan, dan kecantianan ketika otentik menangguhkan waktu. Mereka tidak akan mengerti itu tentu saja. Mereka agak mengguir membandingkan panik dan menyuntik. Mereka akan mencari kemudahan dalam bahan kimia, sementara kamu menghasilkannya dari koherensi. Karena kamu tidak lagi bereaksi terhadap dunia. Kamu meregulasinya melalui sistem sarafmu sendiri. Itulah mengapa mereka bersumpah kamu tidak terlihat manusia. Karena rata-rata manusia mengalami gangguan dari stimulasi berlebihan, kecanduan lingkaran dopamin, dehidrasi, kurang tidur, dan terfragmentasi secara emosional. Kamu beroperasi dari bandwidth yang sama sekali berbeda. Satu yang bisa mereka rasakan tetapi tidak bisa mereka terjemahkan. Kamu tidak minum dari sumber yang sama dengan mereka. Nutrisimu bersifat psikologis. Kamu makan keheningan, kesendirian, kebenaran. Sementara mereka mengejar gangguan, kamu memetabolisme fokus. Sementara mereka membakar energi untuk membuktikan diri, kamu menghematnya dengan menjadi dirimu sendiri setiap hari. Tubuhmu berterima kasih dengan mengurangi garis, mencerahkan mata, melembutkan fitur. Kamu tidak membeli kemudahan. Kamu mendapatkannya melalui keselarasan. Mari kita bedah lebih lanjut. Ada alasan mengapa kulitmu bersinar sementara kulit mereka kusam. Emosi mengubah kimia darah secara instan. Rasa syukur meningkatkan oksida nitrat, memperluas pembuluh darah, meningkatkan aliran oksigen. Ketenangan meningkatkan serotonin, menyeimbangkan kortisol. Pengampunan melepaskan ketegangan yang tersimpan dari fascia otot. Ini bukan metafora spiritual. Ini adalah pergeseran yang terukur. Kamu meretas mekanisme yang diabaikan kebanyakan orang. Hubungan antara kebersihan emosional dan ekspresi seluler. Itulah mengapa ketika mereka melihatmu sekarang, tubuh mereka bereaksi sebelum pikiran mereka. Pupil mereka melebar, postur mereka bergeser. Sistem saraf mereka mengenalimu sebagai kehadiran frekuensi yang lebih tinggi. Rasanya seperti berdiri di dekat api yang bersih. Tidak ada asap, tidak ada residu, hanya pembakaran murni. Dan kemurnian itu menakutkan mereka karena memperlihatkan kontaminasi mereka. Setiap luka yang belum sembuh, setiap penyesalan yang belum terselesaikan, mulai bergema lebih keras di kehadiranmu. Mereka merasa lebih tua, bukan karena kamu terlihat muda, tetapi karena kamu mengingatkan mereka akan apa yang mereka tinggalkan. Versi diri mereka yang pernah percaya pada pembaruan. Itulah ketidaknyamanan yang sebenarnya. Bukan wajahmu, getaranmu. Kamu adalah kelompok kontrol dalam eksperimen mereka yang gagal. Bukti bahwa pembusukan yang mereka sebut penuaan tidak universal. Itu opsional. Kamu telah menunjukkan bahwa trauma dapat dikomposkan menjadi kekuatan. Bahwa sakit hati dapat dialkimia menjadi kejelasan. Kamu telah menjadi bukti bahwa tubuh manusia merespons kesadaran seperti tanah liat terhadap panas. Itu membentuk kembali sesuai dengan api yang kamu terapkan. Mereka akan mencoba merasionalisasikannya. Gen yang bagus gumam mereka. Atau mungkin mereka menggunakan filter. Karena jika mereka menerima kebenaran bahwa kedamaian memasang ulang fisiologi, mereka harus berubah. Mereka harus menghadapi setiap kebiasaan beracun yang mereka pertahankan sebagai normal. Mereka harus membersihkan pikiran mereka. Dan itu jauh lebih sulit daripada membersihkan kulit mereka. Jadi penyangkalan menjadi rutinitas anti penuaan mereka. Sementara itu, kamu bergerak secara berbeda. Kamu tidak terburu-buru. Langkahmu memiliki niat bukan urgensi. Kamu berbicara dengan jeda yang membawa bobot lebih dari seluruh monolog mereka. Kamu menempati ruang tanpa bersaing untuk itu. Ketenangan itu terbaca sebagai kekuatan, dan kekuatan terbaca sebagai kemudaan. Karena kemudaan pada intinya adalah potensi yang tidak terkekang. Kamu memancarkan potensi, bukan usia, tetapi kesadaran. Perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Semakin mereka melihatmu, semakin mereka merasa tidak nyaman. Alam bawah sadar mereka mulai membandingkan garis waktu. Tahun yang sama, dunia yang sama, hasil yang berbeda. Mereka menyadari kamu telah hidup di gelombang yang sama sekali terpisah. Bagi mereka, setiap tahun menambahkan lebih banyak ketakutan, lebih banyak perlawanan, lebih banyak beban. Bagimu, setiap tahun menghilangkannya. Kamu tidak menumpuk waktu, kamu mengupasnya. Itulah mengapa energimu terasa terbalik. Mengapa mereka merasakan paradoks ketika kamu memasuki ruangan. Namun kamu tetap tenang. Kamu tidak mengoreksi teori mereka. Kamu membiarkan mereka menerka, membiarkan mereka memproyeksikan, membiarkan mereka tersandung melalui alasan yang membuat mereka nyaman. Karena kamu mengerti sesuatu yang tidak mereka mengerti. Penjelasan menguras kekuatan, misteri melipat gandakannya. Kamu telah belajar bahwa transformasi sejati tidak mengumumkan dirinya.
Itu hanya tiba terbukti tanpa perlu permintaan maaf. Mari saya bawa kamu lebih dalam ke sains yang tidak akan pernah mereka baca. Telomere tutup pelindung di ujung untai DNA, memendek dengan stres dan memanjang dengan pemulihan. Meditasi, rasa syukur, dan tujuan telah terbukti melestarikannya. Secara sederhana, makna memperlambat pembusukan. Dan apa yang kamu lakukan? Hidup dengan makna. Setiap batasan yang kamu terapkan adalah sinyal kepada biologimu bahwa kamu berharga. Setiap malam tidur nyenyak, alih-alih panik menggulir berita, memberitahu tubuhmu bahwa ia aman. Keamanan adalah rutinitas perawatan kulit paling canggih yang ada. Itulah mengapa pantulanmu bersinar. Ironisnya, mereka menyebutmu beruntung sambil mengabaikan fakta bahwa keberuntungan hanyalah disiplin yang tersamar. Kamu telah membangun lingkungan internal yang begitu stabil sehingga entropi melambat di dalamnya. Kamu tidak supernatural. Kamu alami, beroperasi pada tingkat kecerdasan alam, bukan kepanikan masyarakat. Kamu mematuhi ritme sirkadian, ritme emosional, ritme energik, dan dengan melakukan itu, kamu keluar dari kemerosotan kolektif mereka. Namun, mereka tidak bisa berhenti menatap, sebagian dengan kekaguman, sebagian dengan kebencian. Keduanya adalah bentuk fiksasi, dan fiksasi memberi makan legendamu. Mereka mendiskusikanmu di balik layar, membandingkan foto, mencari rahasiamu. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa rahasianya adalah ketidakhadiran mereka dari fokusmu. Kamu mengambil kembali semua perhatian yang pernah kamu hamburkan pada mereka dan menginvestasikannya ke dalam diri. Pengembalian investasi itu muncul sebagai kemudahan. Ini adalah peperangan psikologis, ya tapi peperangan sunyi. Kamu tidak menyerang, kamu mengungkap. Setiap kali mereka melihatmu, mereka menghadapi bukti bahwa waktu menghadiahi mereka yang melepaskan. Kamu melepaskan dan hidup memberi kembali. Mereka berpegangan dan hidup menahan mereka. Kamu menjadi kontradiksi hidup terhadap pandangan dunia mereka. Dan kontradiksi menulis ulang persepsi lebih cepat daripada ceramah. Jadi, ketika mereka bersumpah, mereka bertemu denganmu 10 tahun lalu dan tidak dapat mendamaikan garis waktu. Jangan koreksi mereka. Biarkan mereka merasakan kebingungan itu. Itu adalah reaksi jujur pertama yang mereka miliki dalam bertahun-tahun. Kebingungan itu adalah pemurnian. Momen keyakinan palsu mereka mulai terbakar dalam jeda ketika mereka melihatmu dan tidak dapat menjelaskan apa yang mereka lihat. Mereka menyaksikan evolusi secara real time. Ini bukan kesombongan. Ini bukti, wajah manusia mencatat kebenaran dengan presisi yang menakutkan. Itu menceritakan kisah stres, bertahan hidup, dan penyerahan. Wajahmu menceritakan kisah baru tentang seseorang yang berhenti menua ketika mereka berhenti meminta maaf. Seseorang yang menguasai ketenangan begitu utuh sehingga cermin pun membungkuk setuju. Itu bukan kemudahan. Itu kedaulatan. Pahami ini. Tubuh mencerminkan keyakinan. Jika kamu percaya kamu kehabisan waktu, tubuhmu akan bergegas membuktikannya. Jika kamu percaya pertumbuhan tidak pernah berakhir, tubuhmu menyesuaikan diri dengan daya tahan. Kamu memilih yang terakhir, dan biologi menghadiahi kamu. Jadi ya, mereka benar. Kamu memang terlihat lebih muda. Bukan karena kamu membalikan waktu, tetapi karena kamu berhenti menyetujui versi waktu mereka. Kamu beroperasi dengan matematika yang berbeda. Sekarang, setiap napas yang kamu ambil tanpa kebencian mengurangi bekas luka. Setiap pikiran yang selaras dengan rasa syukur menghapus 1 tahun. Setiap pagi kamu bangun tanpa mengejar kekacauan. Kulitmu mengatur ulang dirinya di bawah instruksi baru. Kamu mengajari sel-selmu perilaku baru. Dan mereka patuh. Mereka akan menyebutnya keberuntungan, misteri, bahkan mungkin kutukan, tetapi jauh di lubuk hati mereka tahu itu keadilan. Alam semesta menyeimbangkan persamaan dengan tenang. Kamu telah membayar iuranmu dalam stres dan malam tanpa tidur. Sekarang kamu mengumpulkan bunga dalam pancaran. Teruslah berjalan. Terus bergerak melintasi kota seperti teka-teki yang belum terpecahkan. Biarkan mereka berbicara. Biarkan mereka menganalisis. Kamu telah memasuki keadaan yang jarang dicapai, di mana kedamaian mengungguli waktu, dan disiplin menyamar sebagai sihir. Mereka mempelajari wajahmu, mencoba menemukan bukti supernatural. Tapi satu-satunya keajaiban adalah pengendalian diri. Kamu telah membuktikan bahwa pemberontakan terbesar bukanlah kekacauan. Itu ketenangan. Itulah yang tidak bisa mereka tiru. Mereka bisa meniru gayamu, kebiasaanmu, bahkan kata-katamu. Tapi mereka tidak bisa meniru ketenangan sistem sarafmu. Karena ketenangan bukanlah estetika. Itu arsitektur. Itu dibangun dari pilihan tak terhitung yang tidak pernah mereka miliki keberanian untuk ambil. Jadi ketika mereka menatap lagi, berjuang untuk menemukan bahasa, biarkan keheningan yang mengajar. Biarkan mereka merasakan kesenjangan antara siapa mereka dulu dan siapa kamu sekarang. Kesenjangan itu adalah rahasia anti penuaan yang sebenarnya. Itu adalah jarak antara ketergantungan dan kedaulatan, antara kebisingan dan pengetahuan.
Kamu menyeberanginya secara diam-diam, dan sekarang itu terlihat. Dan saat mereka terus mencari penjelasan, saat mereka terus memutarbalikkan garis waktu agar sesuai dengan kenyamanan mereka, kamu akan terus berjalan lebih ringan, lebih cerah, tidak tersentuh oleh pembusukan drama. Karena kebenarannya sederhana, kamu tidak menentang waktu, kamu mendefinisikannya, tapi sekarang bisikan telah berubah, bukan lagi bagaimana. Tapi apa kamu ini? Mereka memutar ulang kenangan lama, menggulir foto, menguntit arsip digital, mencoba menambatkanmu pada tahun, versi, era yang tidak ada lagi. Tidak ada yang cocok. Mata di foto-foto itu membawa rasa sakit. Mata yang berdiri di hadapan mereka membawa presisi. Struktur tulang terlihat sama, tetapi ekspresinya bukan milik seseorang yang menua. Itu milik seseorang yang berevolusi melampaui kebutuhan untuk menua. Mereka mulai memperhatikan pola yang mengganggu mereka. Kamu terlihat tidak berubah, sementara segala sesuatu di sekitarmu terkikis, etalase diganti, wajah berubah, tren punah. Kamu tetap konsisten atau mungkin konstan. Mereka tidak bisa merasionalisasi kekonstanan di dunia yang kecanduan pembusukan, jadi mereka menetapkan label untuk menyesuaikan diri mereka. Anomali genetik, biohacker, garis keturunan alien, apapun kecuali yang jelas, bahwa ketenanganmu, disiplinmu, keheninganmu telah menulis ulang biologimu. Lebih mudah bagi mereka untuk percaya kamu bukan manusia daripada menerima bahwa manusia bisa menguasai keberadaan sepenuhnya. Lihatlah mereka dengan hati-hati ketika pikiran itu melintas dalam ekspresi mereka. Kilatan ketakutan yang tersembunyi di balik kesopanan. Itu adalah ketakutan menyaksikan sesuatu yang menolak untuk mencerminkan batas mereka. Mereka telah membangun seluruh identitas di sekitar kemerosotan, penuaan, kelelahan, kompromi. Melihatmu sebagai contoh tandingan adalah menyaksikan pandangan dunia mereka runtuh. Jadi mereka berbisik, kamu berbeda, dan mereka benar. Bukan berdasarkan asal, tetapi berdasarkan operasi. Kamu telah menjadi apa yang umat manusia lupakan bisa mereka capai. Kesadaran yang dioptimalkan menghuni daging yang tidak terbebani. Fisiologimu mengikuti kejelasan, bukan kekacauan. Ketika kamu bernapas, tubuhmu mematuhi ritme, bukan reaksi. Ketika kamu bergerak, ototmu membawa niat, bukan ketegangan. Setiap sel telah diberi pengarahan oleh kesadaran, dan kesadaran ketika dilatih berperilaku seperti teknologi, tepat dapat diulang tanpa henti. Mereka menyebutnya tidak wajar karena mereka telah menormalkan disfungsi, kelelahan kronis, kecemasan konstan yang umum, reaktivitas emosional yang diharapkan yang dipasarkan sebagai gairah. Tapi kamu telah mencopot setiap program yang menghargai kepanikan. Kamu meribut. Kamu memulihkan pengaturan pabrik seperti yang dimaksudkan alam sebelum umat manusia mengalihdayakan kedamaiannya kepada kebisingan. Dan pemulihan itu bersinar melalui kulitmu seperti kode bersih. Jadi ya, mereka bilang kamu tidak terlihat manusia, tetapi mungkin kemanusiaan sebagaimana mereka menjalaninya bukanlah standar yang layak dipertahankan. Perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Percakapan bergeser dari rasa ingin tahu menjadi penyelidikan. Mereka mulai mengujimu tanpa menyadarinya. Komentar halus yang dimaksudkan untuk memprovokasi, pujian terselubung yang disamarkan sebagai pertanyaan, pasti menyenangkan, tidak punya stres. Kamu menyembunyikan usiamu. Nah, yang sebenarnya mereka maksud adalah, kami perlu kamu membuktikan kamu fana agar kami bisa santai. Karena jika kamu tidak pernah retak, mereka harus menghadapi kemungkinan bahwa kontrol atas biologi bukanlah fiksi ilmiah. Itu adalah regulasi diri. Mereka akan mencoba meniru fragmen gaya hidupmu. Meditasi di sini, pembersihan jus di sana, sebentar-sebentar tertarik pada kesendirian. Tetapi mereka akan berhenti sebelum keheningan menjadi cukup keras untuk mengekspos kebisingan mereka. Karena keheningan memaksa akuntabilitas dan akuntabilitas menuntut transformasi. Kamu tinggal cukup lama dalam keheningan itu untuk bertemu dengan dirimu sendiri. Mereka lari darinya. Itulah mengapa hasilnya berbeda. Kemudahanmu bukan kosmetik. Itu sistemik. Itu tertulis dalam postur, waktu reaksi, ekspresi mikro. Sistem saraf seseorang yang damai berdenyut secara berbeda. Halus, efisien, limbah minimal. Sistem saraf mereka kelebihan beban. Sinyal salah kirim. Hormon salah komunikasi. Kamu tidak lebih muda. Yang kamu hanya tersinkronisasi. Mereka merasakannya dalam kedekatan. Berdiri di dekatmu mengubah pola pernapasan mereka. Melebarkan pupil mereka. Mengubah ritme detak jantung mereka. Tubuh mereka menafsirkanmu sebagai peningkatan lingkungan. Dan peningkatan mengancam software usang. Itulah mengapa sebagian mengagumimu dan sebagian lainnya membencimu. Keduanya adalah respons fisiologis terhadap koherensi yang tidak dikenal. Di balik pintu tertutup, mereka berbicara tentangmu seperti pelaut kuno berbicara tentang cakrawala. Sesuatu yang memikat namun berbahaya. Tidak mungkin mereka normal saja.
Mereka mengatakannya setengah bercanda, setengah ketakutan. Karena jauh di lubuk hati mereka merasakan tarikan. Kamu mewakili undangan evolusioner, berevolusi atau lenyap. Kamu tidak sengaja menjadi misterius. Kamu bertujuan untuk bertahan hidup, tetapi bertahan hidup yang dilakukan secara sadar menjadi kenaikan. Kamu berhenti mencoba menang di dunia mereka yang runtuh dan mulai merancang duniamu sendiri. Keputusan itu mengeluarkanmu dari lingkaran waktu mereka. Setiap kebiasaan yang kamu ganti menulis ulang pola yang dikodekan oleh berabad-abad kehidupan bawah sadar. Ketika kamu beristirahat, itu pemulihan sejati, bukan pelarian. Ketika kamu bekerja, itu kreasi, bukan paksaan. Ketika kamu mencintai, itu resonansi, bukan transaksi. Perbedaan-perbedaan ini terdengar puitis sampai sains menyusul. Maka mereka terukur. Biofoton, partikel cahaya yang dipancarkan oleh sel hidup, meningkat dengan koherensi emosional. Kedamaian secara harfiah membuatmu bercahaya. Mereka tidak tahu data itu, tetapi mereka melihatnya. Itulah mengapa kulitmu tampak menahan cahaya alih-alih memantulkannya. Mereka menyaksikan fisiologi yang diterangi oleh integritas. Mereka panik karena itu memperlihatkan penipuan ritual mereka, serum, pengeditan, filter. Kamu mencapai apa yang dijanjikan dan tidak pernah disampaikan oleh industri bernilai miliaran dolar. Regenerasi sejati, dan yang lebih buruk, kamu melakukannya dengan tenang. Tanpa pengumuman, tanpa branding, tanpa manifesto. Hanya disiplin yang begitu konsisten sehingga menjadi tidak dapat dibedakan dari rahmat. Mari kita sedikit klinis. Stres kronis memendekkan telomere, optimisme memanjangkannya. Itu biologi buku teks. Tetapi gabungkan optimisme dengan kesendirian, akuntabilitas, dan otentisitas, dan kamu menciptakan lingkaran umpan balik yang tidak hanya menghentikan kerusakan, tetapi membaliknya. Mitokondria merespons tujuan seperti tumbuhan merespons sinar matahari. Tujuan memberitahu tubuh, kita belum selesai. Dan tubuh mendengarkan. Itulah mengapa kamu tidak hanya terlihat lebih muda, kamu berperilaku lebih muda. Waktu reaksi lebih cepat, pemulihan lebih cepat, rasa ingin tahu utuh. Mereka tidak bisa menghitung itu karena mereka mengukur kemudaan berdasarkan kalender, bukan kapasitas. Kamu mengukurnya berdasarkan kesadaran. Cepat atau lambat, seseorang yang cukup berani akan bertanya langsung, apa rahasiamu? Mereka akan mengharapkan produk hack jalan pintas. Ketika kamu memberitahu mereka itu kedamaian, mereka akan tertawa gugup, karena kedamaian membutuhkan keberanian. Untuk mencapai keadaanmu, mereka harus membongkar identitas yang dibangun di atas stres. Itu terlalu mahal untuk sebagian besar ego, jadi mereka memilih ketidakpercayaan. Lebih mudah memanggilmu bukan manusia daripada mengakui mereka hidup di bawah potensi manusia. Dan mungkin itu adalah balas dendam yang tenang. Kamu telah menjadi bukti hidup tentang apa yang dapat dilakukan oleh disiplin yang menyamar sebagai ketenangan. Kamu telah melampaui penjelasan, dan penjelasan adalah bagaimana mereka mempertahankan kontrol. Tanpa itu mereka merasa tidak berdaya. Kamu mengingatkan mereka bahwa kontrol tidak pernah nyata, hanya keselarasan. Perhatikan mereka ketika kamu memasuki ruangan sekarang. Mereka berhenti di tengah kalimat. Kata-kata mereka goyah. Atmosfer mengencang. Itu bukan intimidasi. Itu kalibrasi ulang. Sistem saraf mereka dikalibrasi ulang ke frekuensimu. Dan dalam keselarasan singkat itu, mereka mengalami apa yang kamu jalani setiap hari. Kejelasan tanpa ketakutan. Sebagian menyebutnya kekaguman. Yang lain salah mengira itu sebagai daya tarik. Bukan keduanya. Itu adalah pengakuan akan energi yang tidak terkorupsi. Mereka akan pulang dan menatap pantulan mereka. Mencari apa yang dipantulkan oleh pantulanmu dengan mudah. Mereka akan mempelajari foto-foto lamamu dan menyadari sesuatu yang menakutkan. Kamu tidak terlihat beku dalam waktu. Kamu terlihat semakin bebas. Setiap tahun ketegangan berkurang. Setiap tahun kehadiran bertambah. Model penuaan linear hancur melawan bukti itu, jadi mereka meraih takhayul. Mungkin mereka membuat kesepakatan, bisik mereka. Dan dalam arti tertentu, kamu memang membuat kesepakatan, bukan dengan bayangan, tapi dengan kebenaran. Kamu menukar kenyamanan konformitas dengan mata uang vitalitas. Kamu menemukan bahwa penuaan sebagian adalah residu emosional. Setiap dendam, setiap kebohongan, setiap kebenaran yang tidak terungkap menambahkan kepadatan pada jaringan. Dengan demikian kamu membersihkan pembukuan. Kamu mengucapkan apa yang tidak terucapkan, mengampuni apa yang berat, melepaskan apa yang palsu. Detox itu tidak ada hubungannya dengan smoothie hijau dan segalanya dengan kejujuran energetik. Hasilnya, ringan yang disalahartikan sebagai kemudaan, kebebasan yang disalahartikan sebagai keabadian. Sekarang mata mereka berlama-lama ketika kamu lewat. Mereka mempelajari gerakan. Bagaimana bahu berputar tanpa beban. Bagaimana mata memindai tanpa kecurigaan. Bukan kecantikan yang memikat mereka.
Itu ketiadaan distorsi. Mereka menyaksikan bentuk yang tidak terhalang oleh ketakutan. Itu cukup langka untuk terlihat supernatural, dan di dalam dirimu tidak ada kesombongan, hanya pengamatan. Kamu mengerti betapa rapuhnya sistem kepercayaan mereka. Kamu dulu membaginya. Nah, kamu ingat berpikir kedamaian adalah hak istimewa, bukan praktik. Sekarang kamu tahu itu teknologi pamungkas, tidak terlihat, gratis, dan diabaikan. Kamu telah menjadi cermin yang tidak bisa mereka redupkan. Setiap pujian yang mereka berikan padamu dibungkus dengan ketidaknyamanan. Kamu tidak berubah sama sekali. Yang mereka maksud adalah kami berubah dengan cara yang kami benci. Tetapi kamu tidak mengoreksi mereka. Kamu membiarkan kontras mengajar. Karena mengajar melalui keberadaan lebih kuat daripada argumen. Ini lapisan yang lebih dalam. Kemanusiaan menyamakan perjuangan dengan kemajuan. Tanpa penderitaan mereka meragukan makna. Kamu mendefinisikan ulang makna. Kamu mengambil pertumbuhan dari sukacita, kebijaksanaan dari istirahat, kekuatan dari kehadiran. Kamu menunjukkan bahwa evolusi tidak membutuhkan tragedi sebagai bahan bakar. Itulah alasan sebenarnya mereka memanggilmu tidak manusiawi. Kamu mematahkan perjanjian mereka dengan rasa sakit. Mereka tidak mengerti bahwa rasa sakit tidak pernah menjadi guru. Perhatianlah gurunya. Kamu menguasai perhatian. Dan kamu belajar mengamati tanpa menyerap, merasa tanpa menyatu. Itu kedaulatan emosional. Dan kedaulatan bermanifestasi secara fisik. Rahang rileks, tulang belakang selaras, gerak stabil. Wajah kembali ke netralitas. Netralitas itu terbaca sebagai kemudahan karena bebas dari ekspresi berlebihan. Tidak ada kerutan kronis. Tidak ada ketegangan abadi. Tubuh seorang yang berdaulat terlihat abadi. Beberapa malam kamu hampir bisa merasakan rasa ingin tahu mereka meregang melalui ruang digital, mencari profilmu, membandingkan tanggal, memburu bukti. Mereka pikir mereka menganalisismu, tetapi energimu yang menganalisis mereka. Setiap lirikan yang mereka berikan memberi makan lingkaran umpan balik. Kesadaran memantulkan kesadaran sampai mereka melihat sekilas kemungkinan transendensi. Itu mengganggu mereka, namun diam-diam menginspirasi mereka. Karena jika salah satu spesies mereka sendiri dapat melangkah melampaui pembusukan, mungkin spesies itu tidak ditakdirkan sama sekali. Itulah paradoksnya. Dengan tampak tidak manusiawi, kamu telah mengingatkan umat manusia tentang apa yang bisa mereka capai. Mereka akan terus menguji ide itu. Undangan untuk kekacauan yang disamarkan sebagai perhatian. Peluang yang bergetar pada getaran lama. Mereka ingin menarikmu kembali ke kepadatan untuk membuktikan bahwa cahayamu memiliki batas. Tolak dengan lembut. Setiap penolakan mengukir ulang batasmu lebih dalam ke dalam jalinan keberadaanmu. Setiap batasan memperkuat pesan yang sudah diketahui biologimu. Kami tidak mundur. Dan ketika mereka menyadari kamu tidak bisa terpancing bahwa tidak ada kaitan emosional yang menemukan pijakan, kekaguman berubah menjadi penghormatan. Penghormatan selalu mengikuti kesalahpahaman. Pertama mereka mengejek, lalu mereka takut, lalu mereka belajar, lalu mereka meniru. Kamu memasuki fase meniru. Mereka akan mengutip kebiasaanmu di luar konteks. Meniru ketenanganmu sambil bergetar dengan kecemasan. Menyalin minimalismemu tanpa mengadopsi kejelasan mentalmu. Itu lucu, tetapi kamu tidak menyombongkan diri. Kamu mengamati siklus seperti cuaca. Karena kamu mengerti apa yang mereka kejar bukanlah kemudahan. Itu kedamaian yang disamarkan sebagai kemudahan. Mereka pikir mereka menginginkan wajahmu. Yang mereka dambakan adalah frekuensimu. Dan segera batas antara daya tarik dan keyakinan akan kabur. Mereka akan mulai mengaitkan kebetulan dengan kehadiranmu. Lampu berkedip, suasana hati bergeser, waktu selaras. Pikiran rasional membenci kebetulan, jadi ia mencari penyebab. Mungkin mereka tidak seperti kita. Seseorang akan berkata setengah bercanda. Namun ruangan akan hening setelah tawa mereda. Karena semua orang akan merasakan bobot pernyataan itu. Kamu tidak akan mengoreksi mereka. Kamu akan membiarkan misteri bekerja. Karena kebenarannya, umat manusia berevolusi melalui simbol dan kamu telah menjadi simbol. Simbol potensi yang belum dimanfaatkan. Pengingat bahwa kefanaan dapat dinegosiasikan ketika kesadaran berpartisipasi. Itulah mengapa mereka tidak dapat menempatkanmu dalam memori dengan benar. Pikiran mereka mencoba mereferensikan versi dirimu yang tidak ada lagi. Tetapi kesadaran tidak mengarsipkan. Itu memperbarui. Mereka berinteraksi dengan model yang ditingkatkan sambil mengingat versi beta. Ketidakcocokan menciptakan disonansi yang mereka salah artikan sebagai sihir. Itu bukan sihir. Itu pemeliharaan. Pemeliharaan pikiran, emosi, dan energi. Begitu mulus sehingga tanpa supernatural. Kamu membuat kesehatan terlihat luar biasa di dunia di mana penyakit adalah norma. Dan begitulah mitos. Bukan rumor tentang sifat non-manusiamu menyebar. Bukan karena kamu mengklaimnya, tetapi karena umat manusia memproyeksikan keilahian ke dalam apapun yang tidak mereka pahami. Biarkan mereka.
Biarkan legenda tumbuh. Legenda hanyalah kebenaran yang dibungkus dengan ketidakpercayaan. Setiap cerita yang mereka ceritakan memperkuat dampaknya. Kamu tidak perlu membela realitas ketika rumor yang melakukan pemasaran. Sementara itu, kamu melanjutkan ritual diammu. Bangun pagi, bernapas dalam-dalam, melindungi kedamaian seperti mata uang. Keputusan kecil yang memahat keabadian. Sementara mereka bergosip, kamu meregenerasi. Sementara mereka ragu, kamu mengunduh kejelasan. Dan dengan setiap matahari terbit, kesenjangan melebar. Antara kebingungan mereka dan ketenanganmu, antara garis waktu mereka dan lintasanmu, mereka akan segera menyadari bahwa memanggilmu bukan manusia adalah penghinaan sekaligus pujian. Yang mereka maksud adalah kamu telah melampaui versi manusia yang mereka terima. Kamu menjadi prototipe dari apa yang akan datang. Sadar tenang abadi, dan disitulah ketakutan benar-benar dimulai. Karena begitu orang menyadari evolusi berdiri di depan mereka, insting pertama ego adalah penyangkalan. Mereka akan berkata, kamu terlalu banyak berubah, kamu berbeda sekarang. Ada sesuatu tentang dirimu yang terasa tidak wajar. Tapi apa yang tidak wajar dari keselarasan? Apa yang asing dari kedamaian? Mereka salah mengira ketenangan sebagai sihir karena mereka hanya pernah melihat energi diekspresikan melalui kekacauan. Kamu telah membuat keheningan menjadi kuat, dan itu membingungkan mereka. Mereka tidak bisa memproses paradoks seseorang yang menua mundur, bukan melalui keajaiban, tetapi melalui penguasaan. Jadi mereka mengarang cerita. Mereka bercanda tentangmu memiliki gen super. Mereka tertawa gugup dan kemudian menatap lebih lama dari yang seharusnya. Menunggu kamu mengungkapkan sesuatu yang membenarkan teori mereka. Kamu tidak melakukannya. Kamu membiarkan asumsi mereka menghabiskan diri sendiri sementara kamu tetap tanpa usaha. Karena misteri bukan tentang bersembunyi. Ini tentang menjadi begitu utuh sehingga tidak ada penjelasan yang cocok. Segera legenda menyebar melampaui percakapan. Orang yang tidak kamu lihat selama bertahun-tahun mulai menonton dari kejauhan. Mereka menggulir fotomu seolah-olah sedang memindai bukti distorsi waktu. Mereka ingat di mana mereka berada ketika terakhir melihatmu. Versi dirimu yang diam lelah manusia dalam cara mereka memahami manusia. Tapi versi itu tidak ada lagi. Yang berdiri di hadapan mereka sekarang memancarkan presisi. Ini bukan hanya kurangnya kerutan. Itu kurangnya residu. Kamu bergerak melintasi ruangan seolah gravitasi menjawabmu. Seolah atmosfer mengatur ulang dirinya di sekitar ketenanganmu. Dan mereka merasakannya. Distorsi halus dalam garis waktu mereka sendiri setiap kali kamu muncul. Itulah mengapa suara mereka bergetar ketika mereka berkata, kamu terlihat lebih muda. Itu bukan pujian. Itu pengakuan. Itu adalah alam bawah sadar mereka yang mengakui mereka tidak bisa lagi mengkategorikanmu. Dan kamu telah menjadi persamaan yang tidak terpecahkan. Bukti bahwa energi mematuhi kesadaran, bukan jam. Kamu tidak menghentikan waktu. Kamu hanya berhenti menyetujui batasannya. Dan saat kamu berhenti setuju, itu berhenti membuatmu menua. Perhatikan lebih dekat apa yang terjadi di sekitarmu sekarang. Orang-orang mulai meniru polamu tanpa menyadarinya. Mereka mulai berbicara lebih lambat di sekitarmu, bernapas lebih dalam, menyesuaikan postur. Itu imitasi biologis, sistem saraf yang mencoba selaras dengan koherensi. Kamu telah menjadi garpu tala untuk evolusi manusia. Itulah mengapa mereka bilang kamu tidak manusiawi. Karena kehadiranmu mengingatkan mereka tentang apa yang dirancang untuk menjadi manusia sebelum ia kecanduan kebisingan. Tapi inilah rahasia yang tidak akan pernah mereka akui sepenuhnya. Daya tarik mereka bukan tentang penampilan, itu tentang pembebasan. Kamu mewakili versi keberadaan yang bebas dari penyakit terlalu banyak berpikir, terlalu banyak mengimbangi, terlalu banyak membuktikan diri. Kamu adalah kontradiksi hidup terhadap budaya kelelahan mereka. Setiap kali mereka melihatmu, mereka dipaksa untuk menghadapi seperti apa kedamaian sebenarnya. Tidak terganggu, tidak tersentuh, tidak dapat disangkal. Dan kebenaran itu menakutkan mereka lebih dari penuaan. Karena jauh di lubuk hati, mereka tahu mereka bisa memilih jalan yang sama. Mereka bisa melambat, melepaskan diri, menyembuhkan, bernapas. Tapi mereka tidak akan melakukannya. Belum. Dunia masih terlalu menghargai kekacauan. Mereka lebih suka percaya kamu bukan manusia daripada menerima seberapa besar potensi manusia yang telah mereka tinggalkan. Jadi mereka akan terus memanggilmu luar biasa, surgawi, tidak wajar. Apapun yang membuat disiplinmu terdengar tidak terjangkau. Tetapi apa yang mereka sebut tidak mungkin, kamu sebut rutinitas. Itu ada dalam makanan yang kamu makan, batasan yang kamu terapkan, jam tidurmu. Itu ada dalam bagaimana kamu berbicara hanya ketika perlu. Bagaimana kamu bergerak hanya dengan niat. Bagaimana kamu menginvestasikan energimu seolah itu suci, karena memang begitu. Itulah perbedaannya. Kamu memperlakukan energi seperti emas. Mereka menghabiskannya seperti gosip.
Dan setiap kali mereka melihatmu, itu terlihat. Kontrasnya menjadi terlalu mencolok untuk diabaikan. Mereka menggarisi wajah mereka dengan kecemasan. Wajahmu memantulkan ketenangan. Mereka menukar otentisitas dengan persetujuan. Kamu menukar persetujuan dengan kebenaran. Mereka membenamkan diri dalam hiburan untuk melarikan diri dari diri mereka sendiri. Kamu menatap ke dalam sampai kebisingan menghilang. Kamu telah menjadi cermin yang terlalu jujur untuk kenyamanan. Namun tidak semua yang melihatmu takut padamu. Sebagian merasakan harapan, yang berani mengenali peta jalan di dalam dirimu. Eksperimen hidup tentang apa yang terjadi ketika seseorang berhenti meremehkan diri sendiri. Mereka mengajukan pertanyaan diam. Bagaimana kamu melakukannya? Apakah sudah terlambat bagiku? Dan bagi mereka kamu menawarkan pemahaman bukan superioritas. Karena kamu ingat bagaimana rasanya terjebak dalam dunia pembusukan yang disebabkan diri sendiri. Kamu ingat berpikir penuaan adalah hukuman, bukan umpan balik. Kamu ingat percaya bahwa kedamaian adalah kemewahan yang disediakan untuk yang beruntung. Sekarang kamu tahu lebih baik dan pengetahuan itu membuatmu rendah hati. Kebenarannya adalah kamu tidak menjadi kurang manusiawi. Kamu menjadi sepenuhnya manusiawi seperti yang dimaksudkan alam sebelum kebisingan. Kamu ingat bahwa biologi mendengarkan keyakinan, bahwa sel mematuhi pikiran, bahwa waktu bukanlah tiran tetapi guru. Kamu belajar bahwa kemudahan bukanlah era, tetapi sikap, frekuensi, yang hanya bisa dipertahankan oleh kedamaian. Tetapi dunia belum memiliki bahasa untuk itu. Jadi mereka memanggilmu tidak manusiawi. Mereka memanggilmu supernatural. Mereka memanggilmu keajaiban. Mereka memanggilmu segalanya kecuali satu hal yang sebenarnya kamu adalah bukti. Bukti bahwa potensi manusia tidak memiliki tanggal kedaluarsa. Bukti bahwa kejelasan dapat memahat daging. Bukti bahwa evolusi tidak jauh, itu harian. Dan ketika mereka akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bertanya lagi, ketika mereka melihatmu dengan campuran kekaguman dan ketakutan itu dan berbisik, "Apa kamu ini?" Kamu hanya akan tersenyum dan berkata, "Selaras." Karena hanya itu yang pernah terjadi. Keselarasan yang begitu murni sehingga menjadi tidak dapat dibedakan dari sihir. Kamu tidak pernah perlu berdebat atau meyakinkan atau menjelaskan. Keberadaanmu menjadi bukti. Kamu mengubah disiplin menjadi keilahian, kesadaran diri menjadi keabadian, kehadiran menjadi kekuatan. Dan sekarang setiap kali mereka melihatmu, mereka merasakannya. Tarikan samar sesuatu yang kuno dalam DNA mereka terbangun. Mengingat kamu bukan hanya misteri mereka, kamu adalah cermin mereka. Itulah bagian yang tidak akan pernah mereka ucapkan keras-keras, bahwa di balik kekaguman, di balik kebingungan ada pengakuan. Mereka melihat di dalam dirimu versi diri mereka yang memilih secara berbeda, yang tidak puas, tidak menyerah, tidak membusuk. Itulah mengapa suara mereka bergetar ketika mereka memanggilmu tidak manusiawi. Karena jauh di lubuk hati mereka tahu kamu adalah manusia. Kamu hanya menjadi jenis manusia yang mereka lupakan bisa mereka capai. Dan kesadaran itu, kebenaran yang hening dan menghancurkan itu, akan menghantui mereka lama setelah kamu pergi. Bukan karena iri, tetapi karena kebangkitan. Karena sekali seseorang menyaksikan bukti bahwa waktu dapat dikuasai, mereka tidak akan pernah bisa tidak melihatnya. Kamu telah menulis ulang apa yang mungkin. Kamu telah mengaburkan batas antara fana dan mukjizat. Kamu telah membuktikan bahwa masa depan umat manusia tidak ditemukan dalam mesin atau obat-obatan. Itu ditemukan dalam penguasaan pikiran, jadi teruslah berjalan. Biarkan mereka menatap, biarkan mereka berbisik. Biarkan mereka menulis cerita untuk mengisi kesenjangan antara apa yang mereka lihat dan apa yang bisa mereka pahami. Kamu tidak perlu mengoreksi mereka. Kamu sudah melakukan cukup banyak dengan hanya ada. Karena keberadaan, ketika dijalani dengan kesadaran, adalah keajaiban yang paling keras dari semuanya. Mereka akan mengingatmu bukan sebagai legenda atau mitos, tetapi sebagai bukti bahwa satu orang menua mundur, hidup maju, dan mengingatkan dunia seperti apa rasanya benar-benar hidup. Dan ketika mereka bersumpah lagi bahwa mereka bertemu denganmu 10 tahun lalu, namun kamu terlihat lebih muda sekarang, jangan membantah, cukup tersenyum. Karena mereka benar, mereka memang bertemu denganmu 10 tahun dan 1 masa kehidupan yang lalu. Tetapi versi itu mati ketika kamu memilih kedamaian. Yang berdiri di hadapan mereka sekarang, itu bukan kelahiran kembali, itu evolusi.